Eh, izin saya mulai, Pak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, rekan-rekan. Di sini saya Muhammad Arifudin mau menjelaskan sekilas mengenai validasi, ya, pengantar validasi. Apa aja yang kita pelajari. Nanti ini ada kita nanti mempelajari data yang valid bagaimana, resikonya bagaimana, dan uji validitas datanya bagaimana. Eh, Pertama, eh, pengelolaan menggunakan komputer itu kan kita ada IPO ya, input, proses, dan output. Jadi, nah di sini juga ditekankan juga bahwa awalnya itu kalau dari awal saja sudah ada data yang salah, mau diolah bagaimanapun pasti di outputnya akan salah. Di sini misalnya, di sini pakai kata sampah ya. Jadi kalau sampah dimasukkan, keluarnya ujung-ujungnya juga sampah. Apapun seakurat apapun itu datanya, bagaimana akuratnya proses pengolahan data apabila data sumber yang diolahnya adalah sampah, maka hasil pengolahan data pun bersifat seperti sampah dan tak berguna. Dari awal itu kita perlu lakukan pengujian nih dan juga disaring eh, agar kita bisa bisa mengetahui dan cek apakah data yang terekam itu mengandung sampah. Jadi misalnya dalam alur pengelolaan data elektronik itu kan kita banyak sekali input data ya, mulai dari ada dokumen, terus ada eh, misalnya yang di kasir ada tangkap data dari penjualan atau data dari eh, yang lain-lain. Nah nanti se- eh, itu nanti akan masuk ke database dan diolah menjadi output-output yang diinginkan. Nah, di sini kita perlu melakukan pengendalian mulai dari input agar data yang dimasukkan itu eh, tidak berisi sampah. Nah, perlu dilakukan pengendalian input dengan aplikasi komputer untuk memastikan bahwa data yang diinput itu satu, akurat, tidak ada kesalahan. Dua, lengkap, tidak ada data yang terlewat atau tidak terekam, data kosongan. Dan ketiga, salib, semua datanya itu sah, tidak ada yang salah. Untuk pengujiannya, em, pengujiannya ini sebenarnya eh, ada kita coba kemarin waktu di kuis, yaitu dengan teknik reperforming, yaitu mencoba memasukkan data yang salah. Apakah sistem itu nanti menolak data salah yang kita masukkan, dan juga menguji validasi atas data yang sudah yang terlanjur masuk ke dalam database. Pengujian dengan teknik reperforming yaitu memasukkan data secara salah dengan sengaja untuk melihat apakah software menolak kesalahan tersebut secara otomatis. Contohnya, satu, sengaja menginput kode akun atau kode pelanggan secara salah. Dua, sengaja menginput jurnal secara tidak seimbang, tidak balance. Lalu sengaja menginput penerimaan uang dengan nilai negatif. Sengaja tidak mengisi data pada kotak yang seharusnya diisi data. Sengaja tidak menginput faktur penjualan tertentu. Sengaja sengaja masuk ke sistem tanpa password. Lalu menginput transaksi secara salah. Penguji, lalu selanjutnya pengujian validasi atas data yang sudah terlanjur masuk, di antaranya eh, pengujian ini dilakukan dengan mengimpor data dari database, lalu menguji apakah menemukan hal-hal seperti berikut. Apakah ada kesalahan memasukkan kode pelanggan, kode produk, atau kode lain dalam transaksi penjualan? Apakah ada kolom yang kosong, tidak terisi data? Apakah ada pembukuan transaksi yang double? Apakah ada pembayaran kepada supplier yang jumlahnya melebihi tagihan? Apakah ada tanggal transaksi yang salah cut-off-nya? Apakah ada yang seharusnya numerik namun terekam sebagai teks? Nah, dan nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya ada parallel simulation. Simulation. Parallel simulation tidak akan memberikan manfaat apabila database banyak berisi garbage. Oleh karena itu, pengujian validitas data harus dilakukan oleh auditor sebelum melakukan parallel simulation. Nah, ini akan saya praktekkan. Dalam shift pertama ini, kita eh, dikasih sebuah data nih, transaksi penjualan dari seluruh salesperson dan juga jumlah transaksinya. Di sini kita lihat jumlah total saldo transaksi penjualan yang ada itu 10.650. Nah, namun ketika dicocokkan laporan menurut perusahaan
memang terkesan sama, balance dari data yang masuk data masuk semua ini 10.650, di penjualan pun 10.650. Nah, di sini kita melakukan eh, cek ya dengan beberapa fitur yang ada di Excel. Pertama di menggunakan menu consolidate. Di sini kita yang menggunakan menu consolidate, kita masukkan referensinya, dan di sini keluar, dan dari sini pun ternyata terlihat nih ada banyak yang berbeda. Misalnya ada nama user salesperson yang berbeda, misal kemungkinan ini salah ketik, misalnya ini ada tuti, ada tutik, dan juga jumlah transaksinya ini eh, misalnya di tuti ini 1.000, di laporan penjualan perusahaan ini ada 2.000. Dan dari sini kita juga melihat kan kok jumlahnya beda ya. Nah, saya coba lihat di database-nya, ternyata misalnya ada yang inputnya di sini bentuknya bukan number. Kalau kita misalkan lakukan dari database yang kita singkirkan ini angka-angka yang salah formatnya. Nah, datanya nanti ini akan berbeda. Misalnya saya menggunakan eh, pivot, saya saya bandingkan semua nama salesperson dengan penjualan. Ternyata jumlah jumlah penjualannya itu jadinya 12.400. Nah, dari sini kita juga jadi menemukan tadi yang atas nama Abidin ini ternyata formatnya salah, dan juga ada salah usernya juga. Lalu kita juga bisa menggunakan sum if, mencocokkan memasukkan rumus fungsi sum if, read range dimasukkan, terus kriterianya kita pilih Ahmad, dan sum range-nya dikumpulkan. Ternyata totalnya itu juga beda. Ini 11.400. Jadi ini menunjukkan bahwa eh, masing-masing hasil hasil pengujiannya menunjukkan bahwa setiap teknik itu hasilnya berbeda-beda gitu. Jadi dari sini bisa diketahui ternyata sumbernya itu mengandung banyak sampah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kalau tidak, makanya simulasi yang tadi itu jadi percuma, data-datanya itu tidak handal. Siap, siap. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, izin Bapak, mungkin selanjutnya akan untuk bab 32-nya dilanjutkan oleh Fortiningsi. Izin saya Kan, lanjutkan ya, Pak. ya Mbak. Ya, Ya, silakan. Iya, siap. saya izin lanjutnya pakai split screen ya, Pak, biar langsung praktek izin. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah Terlihat. Oh, terlihat. siap. Sudah, Kak. Baik. Sebelumnya biar tidak mengantuk, Bu Ati pakai dasi. Mari kita praktik mengenali Cakep. fitur Bang. validasi. Asik. Baik, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arif terkait pengantar fitur validasi. Nah, selanjutnya untuk di materi 32 kali ini kita akan mempraktikkan mengenali fitur validasi. Nah, ini biar mudah dan cepat juga dan semoga teman-teman paham, kita langsung ke materi dan langsung praktek saja ya. Kebetulan juga PPT-nya ini langsung point to point gitu, jadi gampang untuk mempelajarinya. Nah, sebelumnya mengapa kita perlu mempelajari dan mengenali fitur validasi? Nah, tujuan pembelajarannya itu untuk mengenali pengendalian input dalam pengendalian aplikasi. Lalu juga mempraktekkan pengujian pengendalian input dengan teknik reperforming dan mempraktekkan cara membuat pengendalian input dengan menu data validation. Nah, oke, mungkin sembari teman-teman membuka file Excel-nya untuk praktik ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan memulai di latihan 332A.
Jadi apa sih yang akan dipelajari kali ini? Nah, ini kemarin juga sebenarnya keluar di kuis ya teman-teman. Tapi kita akan memperdalam pada malam hari ini. Yang pertama kita buka dulu data 32A, lalu kita coba masukkan di sel B5. Itu nama Pak Ali. Coba kita langsung tulis Pak Ali. Nah, di sini muncul box, maafin ya, nama ini belum saya kenal. Daftar dulu ke Pak RT ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nama Pak Ali itu ternyata tidak dikenal dalam database sehingga ditolak oleh sistem. Bagaimana kita mengetahui bahwa si data tersebut eh, ada database-nya. Nah, sedangkan di sini tidak ada nama yang bisa dijadikan range atau acuan. Nah, kita bisa blok dulu. Di sini mungkin sampai 17. Mohon maaf. Nih, di sini. Lalu kita ke data validation. Aduh, ini tidak terlihat sebentar. Nah, sini. Di data, lalu data validation. Oh, ternyata tidak bisa, mohon maaf. Coba kita buka di salah satu aja, jangan diblok dulu. Biasanya ini kayak gini kita perlu banyak latihan ya teman-teman biar kita lebih lebih cepat. Nah, ternyata di sini di data validation bagian menu settings, di sini sudah ada source. Nah, saya juga baru ngeh ternyata untuk menambahkan source list khususnya yang in cell dropdown ini kita tidak perlu membuat list di luar dulu. Ternyata kita bisa menambahkan langsung di sini dengan menggunakan titik dua. Seperti ini. Jadi kita bisa lebih cepat gitu. Paham ya teman-teman? Nah, mungkin kita praktek juga kali ya, karena di sini kan sudah dibuatin data validasinya. Misal di sini Arif, Orti. Kan biasanya kita pakai ini terus di range ya. Nah, kita bisa langsung di sini saja teman-teman. Di sini lalu kita data validation, kita klik list, in cell dropdownnya di checklist, ignore blanknya juga. Nah, kita bisa langsung nulis di sini Arif, titik dua, Forti, titik dua misal Winda gitu. Kita okein. Nah, ini langsung auto ada drop down list gitu. Nah, inilah yang dipakai untuk si kolom ini, si Ahmad, Rojali dan lain-lain. Tadinya juga saya bingung loh, kok ini kok bisa ya? Ternyata mereka ini apa PPT-nya Excel-nya ini pakai drop down list seperti ini. Itu shortcut-nya biar cepet mungkin ya. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke poin B. Coba nilai yang berada di sel C4. C4 1200 ini diganti dengan minus 200. Amati apa yang terjadi. Sistem menolaknya karena sistem tidak memperkenankan input data minus. Coba ya kita cek teman-teman, minus 200. Ya, di sini disebutkan nilai tidak valid dengan eh, dengan penjelasan seperti ini. Maaf ya, kami tidak bisa menerima nilai minus, nilai lebih 5.000 dan data non-numerik. Nah, ini kenapa bisa memunculkan kayak gini? Sebenarnya kita bisa setting di sini. Maaf. Kita buka data validation lagi. Nah, sorry. Nah, jadi untuk angka ini kita menggunakan settingnya desimal. Desimal ini kita masukkan data itu between dengan memasukkan minimumnya 0 dan maksimumnya 5.000. Jadi ketika nanti kita akan memasukkan data lebih dari 5.000, sistem akan menolak dan kurang dari 0, yaitu yang tadi itu minus kan kurang dari 0, itu akan tertolak. Nah, bagaimana si tadi dialog box-nya itu kok keluar pertanyaan banyak? Ini sebenarnya kita sudah mempelajari ya teman-teman di error alert. Ini di stop, terus kita tambahkan saja nilai tidak valid dan error message-nya. Seperti itu. Nah, terus nanti kita bisa ngedrag dulu, semuanya diblok dulu, baru kita validasikan. Atau di satu-satu juga bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin C. Coba nilai yang berada di sel C3, yang angka 100 ini, kita ganti dengan teks 1000. Amati apa yang terjadi. Nah, tadi kan kita sudah men-setting ya teman-teman bahwa yang di-setting adalah desimal ya, bukan teks gitu. Jadi ketika kita tulis 1000, nah, dia juga akan memunculkan box nilai tidak valid karena itu tadi si yang kita setting adalah
angka nilai desimal di sini dengan minimum 0 dan 5.000 sebagai nilai maksimumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin D. Coba masukkan tanggal 1 Maret 2021 di sel A4. Amati apa yang terjadi. Oke, kita akan menuliskan 1 Maret 2021. Ya, di sini tidak bisa karena tanggalnya salah informasinya. Mengapa demikian? Mari kita cek di data validasinya dia. Di sini saja. Oke, kita masuk ke data validasinya. Nah, ternyata di sini memang sudah tersetting data dengan datanya between dan start date-nya itu 1 Januari 2020 dengan end date-nya 31 Desember 2020. Sehingga kita ketika masukkan data di luar 2020, sebelum 2020 maupun setelah 2020 itu tidak bisa. Dengan error alert-nya bisa disesuaikan. Oke, mungkin di situ dulu ada pertanyaan teman-teman? Belum ya, ini soalnya sangat mudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke data 32B. Oke, kita buka sheet selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya nanti ini buat bahan diskusi aja ya teman-teman, karena saya juga beberapa fungsi masih belum begitu paham. Nanti kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, gantilah nilai debit pada sel D4 dengan nilai 500. Kayaknya ini maksudnya sel D5 kayaknya ya. Sehingga jurnal menjadi tidak balance. Kita anggap aja sel D5 500. Nah, di sini akan muncul jurnal ada yang tidak balance. Mengapa ini bisa muncul? Karena menggunakan rumus if, sum, dan selanjutnya. Yang membandingkan kolom D dan F, penjumlahan kolom D dan F apabila tidak balance, maka akan muncul seperti ini. Jurnal ada yang tidak balance. Nah, mengapa ini bisa bisa kuning? Ini sebenarnya berasal dari, maaf, dari conditional formatting. Sebentar. Nah, jadi kita bisa melihat kalau misal kita terlupa ini bagaimana ya bisa muncul kuning, kita bisa cek di conditional formatting bagian manage rule. Nah, di sini kita pakai yang use a formula to determine which cell to format. Kita masukkan rumusnya saja, lalu kita bisa memformat warna yang kita pilih ketika rumus tersebut ketika ya angka yang kita masukkan itu tidak sesuai, maksudnya jurnalnya itu tidak balance. Nah, gitu. Oke, close, kita kembalikan ke 5.000. Nah, selanjutnya yang poin B, gantilah tanggal transaksi pada sel A6 dan A7 dengan tanggal 3 Maret 2025. Nah, kita tadi sudah belajar di sebelumnya ya teman-teman, pasti ini sudah terdata validasi di 2020. Namun, apakah demikian? Coba kita cek dulu. Data validasi. Nah, ternyata, salah, maaf. A6. Nah, ternyata di data validasinya ketika saya cek tadi juga, ternyata tidak ada. Nah, coba kita masukkan ke 3 Maret 2025. Nah, dia langsung merah. Karena mungkin tidak sesuai rule-nya. Nah, mohon izin Pak Sofan dan teman-teman, sebenarnya saya juga masih bingung karena saya tidak menemukan ini di conditional formatting atau di fungsi mana dia bisa keluar seperti ini. Mohon izin. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu untuk penanggalan ini? Kondisional, coba cek for Conditional, oke. Conditional formatting ya, Dil? iya manage rule. Manage rule. Oh, kayak tadi ya berarti ya? Kayak yang dia langsung masukin rumusnya ke situ. Sebentar ya, semoga sih. Oh iya, benar. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk Fadil. Terima kasih, Fadil. Nah, jadi Yang dijelasin Kak langsung. Korti juga tadi kan. Iya, Pak. Saya baru kepikiran pas tadi. Oh iya ya, sepertinya pakai langsung yang conditional formatting. Oke, oke. Jadi tidak semuanya langsung ke data validation.
Maksudnya nggak semuanya ke yang tadi, kolom menu data validation. Oke, sudah terjawab. Baik, oke, selanjutnya ganti tahun buku yang B31. Sepertinya ini maksudnya B3 ya, dengan tahun buku 2025. Amati apa yang terjadi. Nah, dia langsung ngeblok di kolom A ini yang tanggalnya karena tahun bukunya 2025 bukan 2020. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Bagaimana membuat file Excel memiliki fitur untuk mencegah terakamnya data yang tidak valid? Mudah sekali. Mari kita lihat di sheet 32C. Oke, di sini ada data dari Pak Ahmad sampai Pak Abidin. Nah, ini kita mempelajari data 32C ini untuk mencegah input yang nilainya negatif. Kita sorot kolom dulu C5 sampai C15. Oh, kurang. C5 sampai C15. Klik menu data, lalu data validation. Oke. Nah, sebenarnya sama sih seperti tadi bahwa ini menggunakan desimal. Nah, tapi di sini adalah greater than or equal to. Karena kita hanya eh, membuat segmen settingnya itu hanya biar tidak memasukkan nilai negatif gitu. Kalau tadi kan ada yang jangan memasukkan lebih dari 5.000. Nah, kalau yang sekarang ini biar tidak negatif. Nah, jadi greater than or equal to minimumnya 0. Kita oke. Error alertnya bisa disesuaikan. Oke, coba kita uji di sel C5. Misal min 100. Ya, baru akan muncul kotak dialognya seperti ini. Oke, ini masih gampang ya teman-teman. Kita lanjut saja. Nah, kita langsung menuju ke... Oh, masih di sini. Mohon maaf. Uji hasilnya dengan mengubah salah satu sel di area C5 sampai C15 dengan angka minus atau dengan huruf. Tadi sudah ya. Tadi minus nggak bisa, coba kita pakai huruf. Misal angka 1000. Ya, sama. Karena kita tadi memasukkannya desimal. Pesan yang muncul sudah keluar. Nah, untuk mengubah pesan menjadi bahasa Indonesia, lakukan prosedur yang error alert tadi, teman-teman. Ini harusnya bisa lah ya, sudah khatam ya. Kita tinggal setting di sini dengan title-nya seperti yang di PPT, yaitu data tidak valid. Nah, tadi mohon maaf, ini tadi sudah saya ketikkan biar cepat. Data tidak valid. Terus error message-nya, Mas Bro dan Mbak Sis, saya nggak mau angka negatif ya. Tuh, kalau sudah oke. Nah, coba lagi. Ya, sama ya. Oke, selanjutnya kita next ke 32D. Oh, masih di 32C, mohon maaf. Kita ini bertujuan untuk membatasi input hanya untuk tahun 2020. Kita sorot dulu kolom sampai A15, lalu klik menu data validation. Kemudian pop-up menu settingnya adalah date. Kita pilih date. Terus kita karena pengen 2020 seperti yang tadi saya sampaikan, kita langsung pilih aja between antara 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Oke, jadi kalau kita masukkan misal 1 Januari 2021. Apa yang akan muncul? Ya, kotak box tidak bisa. Oke, jadi emang di setting untuk 2020 saja. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke 32D. Nah, 32D ini tujuannya untuk membatasi input nama pelanggan hanya untuk pelanggan yang sudah terdaftar. Baik, pertama sorot dulu kolom A4 sampai A14. Lalu klik name box di sini, di A4-nya ini dengan nama pelanggan. Nama pelanggan.
tanpa spasi. Nah, jadi si A4 sampai A14 ini sudah apa ya? Dia memiliki nama alias lah biar kita memanggilnya cepat gitu. Kita enter saja nama pelanggan. Nah, lalu sorotlah kolom B pada kolom B di sini. Klik data validation, pop up menu list. Kita masukkan, lalu selanjutnya ketik. Nah, kita eh, sama kayak tadi yang cepatnya kita bisa pakai titik dua. Nah, ini kita bisa langsung sama dengan nama pelanggan. Karena tadi kita sudah menamai sel A4 sampai A14. Nama pelanggan. Oke. Lalu kita akan menguji hasilnya sebentar. Setiap di area B, benar ya? B5, B15, jika diklik akan menampilkan panah. Kecuali yang kecil. Oh, coba ya. Kita sesuai dengan PPT, tapi kok B5, B15 ya? Coba kita Pak Ali. Oh, tadi maaf, belum kita blok dulu. Nah, di sini. Sebenarnya sama kayak yang tadi sih, teman-teman. Dia muncul, tapi ini sepertinya harusnya tidak di kolom B. Biar tidak ketumpuk sama alamat. Kita ulang lagi ya, biar kita bisa. Misal di kolom D. Kita masukkan lagi. Terus kita masukkan list, kita panggil nama pelanggan. Oke. Nah, ini langsung muncul drop down. Atau kalau misal tidak drop down, berarti kita uncheck in cell drop down-nya. Kita langsung masuk nama Pak Ali. Oh, mau nggak mau ya? Sebentar. Insert drop down-nya belum dicentang. Oh, berarti memang harus pakai in cell drop down. Terima kasih, Fadil. Hmm. Tapi dia nggak mau keluar ini ya? Emang nggak mau keluar kotak peringatannya ya? Lebih 5. Begitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk fitur validasi ini? Tidak ada, sudah bisa ya teman-teman. Mudah kok. Baik, mohon izin Pak Sofan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Baik, Pak. ya makasih Mbak Forti, Mas Afif. Tadi yang terakhir saya nggak menyimak, tapi lancar ya. Koreksi kuisnya. Ya, tadi tidak ada karena apa tadi? Itu Validasi Pak, Pak Ali itu. karena iya yang Pak Alinya belum keluar Pak. Kan maksudnya dia tidak ada di drop down ya Pak. Apa harus disetting dulu ya Pak? Kenapa gimana? Oh, Sebentar saya share screen lagi ya Pak. Nah, di sini kan tadi sudah dimasukkan sesuai petunjuk. Sebenarnya sama kayak validasi yang biasa. Nah, tapi ketika kita uji dengan menuliskan Pak Ali, dia tidak, maksudnya bisa aja gitu Pak. ya itunya validasinya di mana? Ini Pak, kita manggil pakai nama pelanggan Pak. Hmm, tapi nama pelanggannya yang mana? Nama pelanggannya yang ini sudah di blok yang A ini Pak. Ya, itu kan yang diblok di situ ya. Mm-mm. Eh, oh, 14. tapi di sana dipakainya di itu. Iya, harusnya sih kalau ini sudah sesuai ya Pak, drop down listnya sudah memanggil yang sudah Hmm, kita namain nama pelanggannya. Tapi ketika kita uji pakai Pak Ali sama ya. gitu, iya. Sedangkan tadi yang di sini bisa Pak. Nah, di sini dia bisa muncul, Oh, iya. Kenapa ya? di situ.
Yang tadi yang ini enggak, Pak. Bisa-bisa aja. Nah, kita buka data validation-nya. Kalau ignore blank-nya di nonaktif, Coba ya. Oh iya, ini. Karena itunya Oh data iya, betul. validasinya itu Siap, termasuk siap, ada siap. blank. Kalau mau di itu ngambilnya jangan termasuk yang blanknya. Oh iya. A4 sama A12 gitu kan. Tapi karena termasuk blank jadinya Oh, langsung gini eh, aja ya, Pak ya. nah itu. Siap, siap. Baik. Terima kasih koreksinya, Kalau Pak pakai blank Salvan jadi dan Bang Fadil. nggak boleh Siap. di yang lain. siap. Berarti Oke, lanjut ya kasus silakan Mas Fadil. izin apakah sudah terlihat? Izin teman-teman apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait menguji validitas data. Tujuan pembelajarannya yaitu kita akan memeriksa atau menguji data untuk mengetahui apakah data tersebut mengandung sesuatu yang tidak valid. Nah, langsung saja kita ke latihan 3 strip 3 seperti yang di sebelah kiri sudah saya buka. Jadi eh, ini 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 membuat untuk kita mengetes kertas kerjanya udah saya buat jadi uji validitas. Kemudian seperti ini. Jadi setelah kita copy data ini menggunakan move or copy seperti ini, kemudian muncul jadi data 3 strip 3A. Nah, data strip 3 a ini kita ganti namanya menjadi uji validasi. Nah, langsung aja kita ke sheet validasi. Nah, kemudian kita disuruh mencari menemukan data yang tidak valid. Jadi mengenali dan menemukan jenis kesalahan yang pertama nih. Jadi kita disuruh cek bahwasannya di kolom nama ini apakah sudah benar untuk eh, penulisannya. Seperti contohnya ini yaitu bawah nama Ahmad. Kalau kita klik ada spasi di depannya, beberapa spasi. Jadi di bagian kanannya bagi komputer nama Ahmad tanpa spasi akan diperlakukan berbeda dengan nama Ahmad yang memiliki spasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan VLOOKUP untuk memanggil Ahmad bisa jadi nanti hasilnya NA karena ada spasi di kanannya gitu. Kemudian gimana cara kita untuk eh, menghilangi spasinya? Yaitu menggunakan rumus trim namanya. Trim langsung ke teksnya jadi gini. Nah, terus kita setelah itu copy, kemudian paste value, special value. Nah, ini sudah hilang untuk spasinya. Karena kalau misalnya mungkin satu-satu bisa nih kita cari tahu. Tapi kalau misalnya datanya banyak, itu kan akan memakan waktu yang lama. Jadi caranya yaitu menggunakan rumus trim ini. Kemudian tipe yang kedua, kalau kita amati secara sekilas, terlihat bahwa di tabel transaksi penjualan tertulis nama Tuti. Tuti. Tutik ini. Tutik. Tapi kalau di daftar nama pada sheet 33B, itu nama Tutik pakai K itu nggak ada. Jadi cuma pakai Tuti aja gitu.
Jika datanya sedikit, proses menemukan nama yang tidak valid memang mudah, tapi kalau misalnya datanya besar, maka menemukan nama yang tidak valid sulit untuk dilakukan secara manual. Salah satu cara yang mudah dan cepat untuk menemukan nama yang tidak valid yaitu kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, seperti yang kita sudah pelajari juga, nama VLOOKUP, jadi kita buat VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita isi B3, titik koma, table array-nya, tabel pelanggan, kita menyoroti A4, A12. A4 sampai A12, kemudian titik 2, call index number-nya diisi dengan angka 1 karena tabel 1 yang ingin kita cocokkan, kemudian range lookup-nya 0, karena cuman satu baris. Kemudian enter, kita tarik. Nah, ini kenapa padain A semua hasilnya? Karena kita tidak mengunci dengan dolar. Jadi kita menemukan bahwa banyak yang tidak valid nih. Ini terjadi karena ada kesalahan penulisan rumus pada kotak table array. Seharusnya area tabelnya itu kita kunci pakai dolar. Untuk memperbaikinya, sorot area A4, A12 pada jendela bantu pad atau pada rumus VLOOKUP, kemudian tekan tombol F4. Penambahan simbol dolar juga dapat dilakukan secara manual. Berhubung saya nggak ada F4, jadi penambahan dolarnya manual. Enter, kemudian tarik ke bawah, sehingga namanya muncul yang tadi yang A. Nah, kita lihat ini yang A kenapa? Karena namanya mungkin nggak sesuai. Misalnya Rojali, kita cek sini. Rojalinya pakai I ternyata di data pelanggan. Kemudian ada juga Tutik pakai K. Kalau di data pelanggan seharusnya Tuti tanpa K gitu. Makanya DNA. Nah, itulah kita cara menemukan kesalahan input data. Next, ini rumus. Nah, ini yang tadi penjelasan Rojali dan Tuti. Kemudian mengenali dan menemukan jenis kesalahan tipe 3, yaitu menemukan nilai transaksi yang tidak valid, seharusnya number, namun terekamnya sebagai teks. Jadi tuliskan rumus is number. Kemudian C3 di sini. True, benar. Kemudian kita cari ke bawah. Ini ada false, kenapa? Nah, ini ada tanda kutip, berarti dia teks. Ini false juga, ada tanda kutip. Ini juga false karena ada tanda kutip. Berarti ini yang perlu kita perbaiki karena ini berbentuknya teks. Kita bisa cek juga di sini. Nggak, di sini aja. Karena ada tanda kutip. Gitu. Ini cuma untuk menguji number aja. Kemudian mengulangi parallel simulation. Setelah data diperbaiki, silakan mengulangi parallel simulation atas laporan penjualan dengan data yang sudah diperbaiki. Bagaimana hasilnya? Jadi di sini ada laporan penjualannya. Kalau menggunakan consolidate, kayaknya kita udah kemarin ya. Mungkin kita coba lagi aja. Consolidate, terus referensinya kita ambil ini, tambah left column, oke. Jadi sama. Ini kenapa nggak ada? Karena dia teks. Kemudian pivot. Pivot, kita coba di sini. Insert pivot. Range-nya ini
Bentar. Oke. Nah, nama di row, jumlah transaksi di value. Di kolom. Nah, Izin, Pak. Ini, izin Mas, yang apa, yang nama nama kolomnya jumlah transaksi di rename nanti bisa berubah. gimana, gimana, Pak? Yang kan ada tulisannya jumlah transaksi, itu jumlahnya dihapus nanti berubah itu. Itu gara-gara kalau dimasukin kan jadi count of jumlah. Oh, gitu. Jadi gini. Coba coba di refresh. Oke, jumlah Eh, gini ya. nah itu coba digeser. Tetap enggak Itu juga. dari count. Oh mungkin datanya ngambil yang dari yang banyak itu. Bil. Yang mana? Yang beda sheet. Karena ini dia uji laporan laporan penjualan dan laporan penjualannya yang ini. Oh siap-siap. Nah, nah, ini mungkin coba kita cek sum if-nya ya. Sama dengan sum if. Ini tadi sampai ke- Oke, B. Jadi kalau sum if kita cek. Sum if. Nah, ini kriteria range-nya dulu, pagar, terus kriterianya Ahmad, terus hasilnya ini. Tuh. Nah, jangan lupa tambah dolar. Hanya untuk di tabelnya aja dolarnya. Nah, ini hasilnya. Ini kenapa? Nah, ini yang nggak muncul ini karena ada nama Ahmadnya, ada spasi dua itu kan. Jadi kita hapus spasi, kita buat trim. Atau kalau datanya seperti ini kita hapus saja, nanti keluar hasilnya. Gitu. Nah, ini Abidin. Kenapa Abidin nggak keluar hasilnya? Karena dia teks. Kita hapus kutip tanda kutipnya, muncul angkanya. Terus Tuti, ini Tuti. Jadi kita harus samakan ini Tuti. Nah, muncul angkanya gitu. Nah, untuk yang izin Pak, mungkin untuk yang ini kenapa nggak muncul jumlah transaksinya? Apa Mas? Jumlah transaksi, sorry, enggak. Iya Pak, jadi ini kan ada disuruh menggunakan pivot table Pak. Nah, Hmm. tapi sewaktu saya masukin ke namanya di row, terus value-nya jumlah transaksi, transaksinya satu Pak munculnya. Coba ganti Oh, jadi sum, di sum. jangan count itu Del. Oh, Diganti itunya. Di titik itunya Del, di itu aja, di titik nih, values. value sini. Di sini, nah, di kanannya. Ya, itu klik aja. Nah, itu klik. Oh, ini sum ya. Ya. Nah, betul. Dan muncul Abidin 0. Tapi Abidin kenapa 0? Oh, karena tadi teks. Abidinnya itu masih teks ya. Kemudian, Ben.
Nama. Udah, oke. Hmm, Oke, sama. Izin, Pak. Eh, sudah, Pak. Baik, saya coba mereview yang disampaikan terakhir oleh Mas Fadil tadi. Tadi Mas Fadil membuat konsolidasi, pivot, dan if dari hasil ya, hasil menurut perusahaan gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan bukan dari hasil ini ya, tapi dari data awal ya. Ini kan hasil perusahaan merekap dari data awal mereka gitu ya. Nah, data awal mereka tadi kita sudah eh, cek gitu, itu ternyata ada paling tidak tiga kesalahan gitu ya. Yang pertama adalah eh, ada penulisan yang menggunakan spasi gitu ya. Ini sebetulnya sama dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Afifuddin di awal tadi ya. Eh, Cuma oleh di materi Mas Afifuddin yang 31 itu ya, eh, slide 31 dan Excel yang 31 itu eh, tetap menggunakan data awal yang salah itu melakukan parallel simulation ya dengan consolidate dengan pivot dan sub if yang kita sudah tahu hasilnya tadi di Mas Afifuddin pada berbeda gitu ya antara consolidate, pivot dan sum if ya yang kemudian kita simpulkan kalau data masih salah gitu ya eh, dengan cara apapun kita melakukan parallel simulation akan menghasilkan hasil yang salah gitu ya get batch in, get batch out ya GIGO. Nah, di materi Mas Afifuddin ini kita akan membetulkan dulu datanya ya dengan tiga prosedur ini. Yang pertama menghilangkan spasi yang tidak berguna menggunakan trim gitu ya. Kemudian, nah ini saya sudah ganti. Ini trim aja dulu ya. Sorry, Mas. Nah ini jadi sudah trim semua ya. Nah kemudian kedua ada uji nama yang tidak terdaftar gitu ya. Jadi ada penulisan yang berbeda dengan referensinya. Referensinya kita pakai di data 3B ini. Ini referensinya. Harusnya nama pelanggan itu ini gitu ya. Nah, tapi ketika kita uji dengan VLOOKUP gitu ya, ada nama pelanggan yang nah Ahmad ini dua kali kesalahan ya. Dia di trim itu kan awalnya ada spasinya nih. Nah, dengan trim kita menjadi dapat yang tidak ada spasinya ya. Jadi ini kalau kita copy value ini nanti hasilnya sudah tidak ada spasi seperti ini ya karena kita sudah trim. Di sini emang tidak kelihatan ya. Nah, tapi kalau kita copy value ini menjadi nanti akan kelihatan. Nah, yang kedua ternyata dengan uji nama yang tidak terdaftar dan VLOOKUP eh, ini juga masih tidak ada di daftar ya Ahmad ini. Nah, ini kalau kita coba, ini saya copy saja ya hasilnya, katakanlah ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita coba VLOOKUP-nya ke data yang sudah kita trim. Ini kan sudah trim ya. Nah, masih ada yang salah tidak ya? VLOOKUP, kemudian Ahmad ya. Kemudian menggunakan referensi ini, kita kunci, kemudian titik koma, kemudian kembali ke sini.
kolom 1, maaf. Kolom 1 dan, oh ini salah ya. Oh benar ya. Langsung saja di sini kolom 1, kemudian false ya. Tutup kurung. Nah, Ahmad, benar ya. Nah, tapi kalau kita copy ke bawah, nah ada 2 yang eh, ternyata cara penulisannya salah itu ya. Nah, cara penulisan salah ini berarti kita betulkan sekarang ya. Kita betulkan sekarang supaya benar. Ya, ini bisa kita tulis di sini saja ya. Atau kalau mau pasti ya langsung saja diubah di sini. Rojali ini cara penulisan salah. Kita cari Rojali yang lain. Oh ini kan benar ya. Nah, berarti yang benar yang Rojali ini gitu ya. Jadi ini kita ganti, kita cek kalau ini langsung diganti. Nah ini benar ya. Memang jadi satu-satu ya mengecek ini karena kan kasusnya bisa di beberapa tempat. Tapi paling tidak dengan kita membuat rumus gitu ya, kita tahu di mana tempat yang harus kita perbaiki. Nah, yang kedua tuti ini ya. Tuti ini kita cari, oh kayaknya ini yang harusnya eh, menuliskannya gitu ya. Kalau kita ganti langsung di sini, tuti jadi udah benar juga. Nah, jadi kita pertama koreksi dengan menggunakan spasi, kita dapat Ahmad ini sudah diperbaiki cara penulisannya dan koreksi dengan mengecek berdasarkan referensi ternyata ada 2 ya, Rojali dan Tuti. Nah, sekarang kita sudah bisa pakai data ini, kita anggap menjadi data transaksi yang benar ya, yaitu namanya adalah ini, kita kopikan ke sini. Ini Ahmadnya malah masih ada. Ini nggak masalah ini sebetulnya, cuma dia ini cara penulisan Excel saja ya, kayaknya kena ini dia. Kalau saya ambil format painter saja, nah dia ikut ya. Jadi kena kena apa namanya tab ya, kena tab. Nah dengan ini kemudian kita bisa lanjutkan ya menggunakan data ini sudah bukan garbage lagi gitu ya. Oh tapi maaf masih ada satu lagi ya. Nilainya sekarang ya, nilainya ternyata kita cek ada yang bukan value ya, tapi dia teks ya. Nah, jadi ini kita tahu yang teks mana saja. Nah, kita copy saja di sini. Copy ya, kita pindahkan ke sini. Nah, paste kan. Nah, ini yang teks ini kan sudah ada tandanya false, false, false ya. Bisa kita kasih conditional formatting yang false merah gitu ya. Equal to false. Oke ya. Nah, berarti ini harus kita ganti nih yang merah ini supaya kita mendapat data yang benar gitu ya. Jadi ya gantinya langsung aja kita tulis saja 1200 ya, kemudian 150 dan 400 gitu. Nah, ini karena di yang prosedur yang benar ya, kita perbaiki di tempat yang berbeda gitu. Supaya kita tahu proses perbaikan yang kita lakukan itu bisa kita telusuri lagi ya. Jadi ini saya menghilangkan spasi. Nah, di sini saya sudah pakai yang sudah menghilangkan spasi ini saya copy gitu ya. Di sini saya cek ya yang sudah dihilangkan spasinya itu apakah sesuai referensi atau tidak gitu ya. Nah, di sini kemudian saya ganti yang tidak sesuai referensi ya. Ya, ini. Nah, kemudian ini sudah yang terakhir ya untuk nama gitu ya. Nah, tetapi yang nilai ini belum kita perbaiki. Nah, jadi kita perbaiki yang nilainya. Nah, berarti ini hasil perbaikan ya. Nama yang sudah diperbaiki net ya ini, kemudian nilainya. Nilai yang sudah perbaikan. Nah, ini adalah perbaikan. Perbaikan data ya. Perbaikan. Nah, ini yang menjadi dasar sekarang kita melakukan simulasi paralel gitu ya. Jadi di laporan penjualan ini si auditi sudah membuat laporan hasilnya seperti ini gitu ya. Nah kita
sudah prediksi ini pasti salah gitu ya, karena datanya ternyata banyak kesalahan-kesalahan gitu. Nah, sekarang kita benarkan harusnya berapa gitu ya. Nah, tapi kita mungkin tidak merasa eh, apa namanya puas hanya dengan satu cara gitu ya. Nanti kita pakai 3 cara gitu ya. Kalau semuanya menunjukkan hasil yang sama, kita yakin ya berarti data sudah benar dan paralel simulasi kita juga sudah benar gitu ya. Nah, kita coba buktikan ya. Nah, jadi consolidate di sini kita tidak menggunakan data ini ya, tapi menggunakan data yang sudah kita perbaiki di sini. Kita masuk ke data, consolidate gitu ya. Nah, kemudian ini saya sudah buat sebelumnya. Nah, ini caranya masuk ke uji validasi ini. Nah, kalau pakai nama nilai berarti kita klik top ya. Tapi kalau di sini saja kita klik row saja ya. Nah, ini ya. Saya pakai ini saja. Kemudian add ya ke bawah. Nah, top row-nya nggak usah ya, karena kita tidak masukkan ini nama nilai. Tapi left-nya kita klik ref. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi hasil validat consolidate kita ya. Kita jumlahkan, masuk ke home, sum. Ya. Enter 12.400 nih. Nah, ini apa namanya hasil simulasi paralel kita yang pertama ya. Nah, kita yakinkan lagi dengan pivot itu ya. Nah, pivotnya kita buat di sini misalnya insert pivot table, tabelnya manakah sama, kita ambil yang baru ini ya. Nah, kalau pivot kita pakai eh, nama kolomnya ya, masuk gitu ya. Oke. Nah, ini kita pakai nama sebagai row dan nilai ya. Sebetulnya sama prosesnya, cuma tadi penggunaan datanya ya. Nah, sama 12.400 juga ya. Ini kita kopikan ke tempat yang diminta ya. Oh, maaf. Tidak bisa ya. Ada satu. Nah, ini paste ya. Ini kan di jumlah juga akan sama. 12.400. Nah, kalau menurut sum if, seperti apa? Sama kan sum if ya. Sama array-nya adalah juga sama. Yang akan kita jumlahkan ini ya. Apa namanya? Yang menjadi patokan. Kemudian ya ini bisa sebetulnya ya. Kemudian kriterianya Ahmad ini ya dari range tadi kita bandingkan dengan kriteria ini. Range-nya kita kasih dolar ya supaya kalau kita copy ke bawah eh, tetap ya. Aduh maaf. 4 udah jalan. Nah, ininya ada kena dolar kena pentungnya juga. Nah, jangan pakai apa, jangan diblok tanda serunya itu ya. Nah, ininya udah ya. Kemudian summary-nya adalah yang nilai yang baru ini. Oke. Tutup sama summary-nya kita kasih dolar. Terus tutup kurung enter. Nah, 500. Totalnya kita jumlah 12.400 juga ya, sama semua. Kita semakin yakin gitu ya bahwa simulasi paralel kita yang benar gitu ya. Bukan hasil laporan dari auditi. Nah, seperti ini ya proses. Jadi dengan yang Mas Afifuddin sebelumnya juga menggunakan consolidate, pivot, dan sum if, tetapi dengan data yang salah hasilnya beda-beda gitu ya. Nah, dengan data yang benar kita hasilnya sama gitu ya. Berarti seharusnya laporan perusahaan itu yang ini ya. Kita sudah benarkan datanya dan dengan 3 cara simulasi paralel kita memperoleh data yang sinkron ya, 12.400. Demikian sebagai tambahan. Terima kasih. Lanjut, Mas Fadil sama siapa? Sendiri.
Saya sendiri, Pak. Oh, oke, berarti kasus ketiga ya. Siapa? Baik, mohon izin Bapak dan teman-teman. Baik, untuk kasus ketiga kita masuk ke praktik parallel simulation. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita untuk menguji neraca percobaan. Nah, sebelum menguji, kita harus menentukan apakah ada kesalahan atau sesuatu yang tidak valid pada data sumber, yaitu misalnya dari jurnal. Nah, jika misal ada yang salah, maka kita harus memperbaiki terlebih dahulu. Nah, ada 4 jenis validitas. Yang pertama adalah ada jurnal yang tanggalnya di luar tahun, tahun buku berjalan. Di sini kita menggunakan contoh 2009. Lalu validitas kedua adalah apakah ada akun yang tidak sah. Yang ketiga adalah apakah jurnal ada yang tidak balance. Dan yang keempat adalah apakah ada angka negatif di jurnal, baik jurnal debit maupun di jurnal kredit. Nah, misalkan kita ya sudah mengimpor data dan melaporkan neraca saldo perusahaan. Di sini kalau misal teman-teman mendownload dari drive yang sudah disediakan, bisa dibuka latihan 034B. Kita langsung masuk ke uji validitas tanggal. Nah, untuk menguji tanggal kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah menggunakan filter. Nah, untuk menggunakan filter kita bisa mensorot A sampai F. Waduh, ininya ngehalangin. Dulu aja. Sebentar, hide Minimize dulu, terus video baru panel. minimize lagi. Apa kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Maximize dulu, Mas. Excelnya maximize dulu. Oh, di Sebenarnya di data sih. Oke, kita filter. Nah, kita pilih tanggal yang nah harusnya kan tanggal 2009 ya, tahun 2009. Maka yang 2009 sudah betul. Sedangkan ini ada yang menggunakan data teks penjelasan tambahan 3 Januari 2009. Maka kita munculkan, nah di sini akan muncul 4 kesalahan. Untuk data ini kita bisa perbaiki ya. Untuk 2019 ini bisa kita langsung ganti saja ke 2009. Yang 3 Januari juga kita ganti. Nah, itu untuk valida, eh, validasi menggunakan filter. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan metode kedua, yaitu menggunakan rumus. Bisa kita pilih di apa row G ini. Ketikkan rumus year
lalu pilih row A2 sama dengan 2009. Jika benar menggunakan 2009, maka akan jawabannya ya. Lalu bisa kita copy paste. Nah, karena tadi sudah kita perbaiki sehingga semuanya sudah menjadi true semua. Seharusnya kalau misal ada yang bukan 2009 akan muncul peringatan false, false. Selanjutnya kita akan menguji akun, bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita pilih C2. Oh, atau kita bisa munculkan function argumen dengan mencet shortcut Ctrl A. Bentar. Untuk value kita isi dengan C2. Table arraynya kita bisa menggunakan untuk indeks number kita isi 1 dan lookup-nya kita isi kosong. Oke, setelah itu kita copy, lalu kita filter. Dan kita pilih yang NA. Nah, di sini kelihatan ada kode akun yang salah. Lalu kita cek untuk ini ada dengan nomor bukti JV0026. Di nomor yang ini, yang seharusnya yang pertama ada jurnal debitnya harusnya menggunakan akun-akun 11101, sedangkan kreditnya adalah 11103. Maka sudah terisi. Benar, 11103.
Lalu selanjutnya kita akan menguji validitas tiga, yaitu apakah ada jurnal yang tidak balance. Kita sorot dari range B sampai E. Pilih pivot insert, baru kita pilih pivot table. Kita masukkan nomor bukti di rows. Lalu untuk akun debit dan kredit di first. Setelah itu kita perlu merubah sumeris values-nya by sum. Sama juga untuk kreditnya. Baru kita ketikkan rumus B4 dikurang C4. Nah, hasilnya 0 berarti ada benar ya. Balance untuk jurnal debit dan kreditnya. Itu bisa kita copy paste. Nah, di sini terlihat ada empat jurnal yang tidak balance. Nah, kita perlu mengganti. Nah, di sini ada harusnya sebesar 29.000. Lalu pada jurnal ketujuh 26.500. Jurnal 11 9.500. Lalu jurnal 14. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menguji validitas keempat, yaitu menguji apakah ada nilai pada debit atau kredit yang tidak valid. Nah, kita bisa sorot kolom D dan E, lalu pilih klik data, pilih data validation. Pilih kriterianya untuk desimal, greater than or equal to ke 0. Pastikan kotak ignore blank tidak dicentang. Lalu kita klik OK. Nah, tujuannya ini apakah untuk mengetahui apakah ada nilai debit atau kredit yang tidak valid.
Nah, ini akan muncul untuk data yang tidak valid karena berisi teks seperti debit dan kredit. Sedangkan untuk ini menggunakan ada angka apa titiknya dan ini berjumlah minus. Nah, sekian untuk parallel simulation dari neraca percobaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Daniel. Izin apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, Baik, saya lanjut untuk parallel simulation. Nah, parallel simulation itu sendiri kan di tahap di sini ada 3 teknik tuh, memakai consolidate, sum if, dan juga pivot table. Nah, kita pakai yang Excel yang latihan 034C. Nah, sebenarnya tujuannya parallel simulation ini apa sih? Jadi tujuannya itu kan kita sebagai auditor nih. Jadi ada data yang bersumber dari jurnal. Nanti kan yang mau kita audit atau disebut auditan itu kan dia memproses dulu tuh, memproses semua, dibuat dibuat penjurnalan segala macam, nanti menghasilkan laporan keuangan. Nah, kita menggunakan data yang sama, jurnal yang sama itu, kita juga mau mengolah datanya. Terus kedua, kita bandingkan tuh hasil olahan kita, output kita, dengan output mereka, apakah terjadi kesalahan atau enggak. Jadi gunanya itu cross check, semacam cross check gitulah. Nah, untuk cara yang pertama kita mulai dengan cara consolidate. Jadi kita disajikan nih jurnal-jurnal yang ini jurnal yang udah kita olah tadi datanya. Jadi kita udah punya data nih, ini semua nih data kita. Terus di sampingnya ini data-data yang dipunya oleh sang apa ya bahasanya perusahaan lah ya. Jadi data yang dipunya perusahaan nih. Jadi kita mau mencocokkan saldo akun dari tiap-tiap akun ini, misalnya kas kecil nih, apa enggak sama enggak dengan saldo akun yang kita punya gitu. Jadi kita memakai cara pertama itu cara consolidate. Pertama, dengan mengikuti step-step yang ada pada PPT, kita klik dulu sel I2, kemudian di menu data kita pilih consolidate, consolidate. Nah, consolidate, terus dipilih sum. Referensinya kita mengambil hasil jurnal yang sudah kita buat, yaitu di C, kita blok dari C1 sampai dengan E4711, Ctrl Shift. Sudah kita blok, kita add, terus kita pakai top row dan left column. Kita klik OK. Nah, bakal muncul nih. Sorry, salah di I3. Consolidate. Apa yang salah? Baik, apa nih salahnya nih? Klik isel I2. Jurnal C1. Oh, sorry, C1 sampai. Oh, sip. Kita add. Terus oke. Nah, udah muncul nih kode akunnya, terus jumlah tiap-tiap saldo akun misalnya kas kecil. Jadi yang kita buat dari jumlah tadi segini. Nah, kita nih mau mencocokkan nih sama nggak yang kita buat, yang data yang kita olah dengan data yang dipunya oleh perusahaan. Nah, kita mau uji di satu-satu nih.
Nah, kita untuk masuk slide berikutnya, kita bisa pakai fungsi lookup. Jadi kita samakan dulu J3. J3 itu debitnya kita punya, terus kita mau bandingkan dengan yang punyanya perusahaan. Kita buat value-nya I3, jadi berdasarkan per kode akun. Terus data yang mau kita ambil itu dari B sampai G. Nah, karena kita mau menguji apa debitnya, jadi kita mau ngambil yang di kolom ini dulu. Kolom ketiga, berarti kan 1, 2, 3 di kolom ketiga. Terus buat. Nah, karena jadi bisa kita lihat nih, ternyata ada perbedaan nih antara yang kita buat debitnya dengan jumlah debit yang mereka punya. Misalnya nih di sini 1,1, sementara kita punya 7, sekian. Nah, bisa kita tarik rumus sampai ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat nih kesalahan apa nih perbedaan antara data yang kita punya dengan data yang dipunya oleh perusahaan misalnya. Terus untuk uji kredit kita buat rumusnya jika ya. Jika 3 sama dengan fill up, fill up, up I3. Di kolom keempat. Nah, nah, kita bisa mencek juga ada nggak perbedaan antara saldo di kredit yang kita punya dengan saldo di kredit yang perusahaan punya. Misalnya ini, kan kalau misalnya kas kecil kan dia saldo saldo normalnya kan di debit. Makanya kan di kreditnya di perusahaan dia nol dan juga di kredit yang kita punya. Ini kok salah nih. Kok ada yang salah nih? Oh enggak, 1102 ini. 1102. Oh, kok salah. Izin Pak, apakah ada kesalahan Pak? Mungkin saya salah nangkap kali Pak. Oh, Ya, sorry, ini. Ternyata yang ini, sorry Pak. Saldo di sini dengan saldo yang ada di sini. Ah, akunnya 1102, itu 1102 di sini. Nah, kita cek nih, saldo kreditnya di sini 9475, di sini juga 9475, jadi true. Oh ya, siap. Itu untuk fungsi yang pertama, itu untuk cara yang pertama itu menggunakan consolidate, terus melanjutkan dari PPT juga. Cara kedua itu kita menggunakan pivot table. Nah, di pivot table kita klik dulu di cell I2, terus pada menu insert kita pilih pivot table. Pivot table. Nah, pada table reference kita pilih yang jurnal kita yang sudah kita buat dari awal, yaitu pada C sampai dengan E. System worksheet. Terus kita pilih di I2. Nah, untuk kode account kita buat di row debit. ya, baik. Jadi kita bisa mendapatkan hasil untuk Terpental, Mas. siapa sinyal susah Pak. Udah, Tadi udah sampai mana ya Pak? Terpentalnya Pak. udah kelihatan hasilnya. Pivot. Oh udah Pak. Oh siap Pak. Sorry Pak. Nah untuk uji debitnya sendiri sama sih yang kayak consolidate. Jadi kita pakai Ya, eh screen. siap.
Kenapa? Screen. Oh, siap, siap, siap. Tadi terpentalnya. Apakah sudah kelihatan teman-teman semua? Udah. Udah. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk uji debatnya sama sih kayak consolidate. Kita pilih misalnya J3 nih. J3 itu kan kolom debat. Maka terus kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP, terus value-nya itu dari yang I. Nah, karena dia pakai apa namanya? Pivot table, jadi kita nggak bisa klik ininya. Jadi itu sih kelemahannya. Jadi kita harus ngetik manual jadinya. I3, terus kita ambil range-nya dari sini, B sampai dengan G. Karena di debat, kan debat ada di kolom ketiga, kita pilih kolom 3. Nah, sama sih sama seperti tadi. Terus untuk yang kedua kita uji kreditnya. Kredit di K. K3 sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP I3. Kita pilih B sampai dengan G di kolom keempat. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi. Masih bisa diikuti teman-teman hasilnya ya. Terus cara yang kedua itu cara yang ketiga kita menggunakan fungsi SUMIF. Jadi kita mengikuti step-step yang ada di PPT dulu. Nah, untuk fungsi SUMIF sendiri kita memilih di sel. Nah, di sini Pak. Jadi eh SUMIF di sini kan dia langsung menjumlahkan semua akun debit sama kreditnya itu Pak. Sementara kan di kolom I kan belum tersedia kode-kode akunnya Pak. Jadi sementara saya langsung copy langsung Pak. Itu sorry Pak. Saya langsung copy langsung akunnya Pak. Nah, Ya nggak kita apa-apa. pakai Dari COA, bukan dari jurnal aja kan. langsung dari sampingnya sih Pak yang tadi kode kode akun ini saya copy tadi Pak. Ya, Soalnya untuk COA-nya nggak ada di siap itu Pak. yang dari bagian perkiraan itu kan COA. Oh siap Pak. Nah, terus baru kita bisa menggunakan fungsi SUMIF sama dengan SUMIF. Kita pilih fx, kita lihat range-nya di mana. Range-nya itu ada pada jurnal yang udah kita buat pada kolom C. Jadi kita mau lihat eh apa namanya range-nya. Jadi bakal disosokkan nih sama kriteria yang kita pilih yaitu di sel I. Misalnya kita pilih sel I3. Nah, misalnya yang mau kita jumlahkan yang mana nih di kolom yang mana? Nah, kita pilih lagi di jurnal yaitu di D. Jadi bakal dapat hasilnya. Nah, untuk tiap kode kode akun 1101 yang ada pada jurnal kita yang ada di sini bakal dijumlah tuh semua di kolom ini. Nah, bisa kita buat ke bawah, nah bakal dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama juga di kolom edit yaitu SUMIF SUMIF fx. Kita pilih range-nya di kode account C, kriterianya I3, sum range-nya yang kita jumlah itu yang E. Oke. Nah, dapat nih hasilnya di sini. Nah, untuk pengujian sendiri, uji debitnya sama uji kreditnya sendiri, kalau berdasarkan PPT ya Pak, jadi dibuat simple Pak. Jadi cuma dengan J3 sama dengan
D3. J3 apa? J3 itu debit yang kita buat atau versi auditor, terus yang D3 itu debit yang versinya auditan. Nah, tinggal copy ke bawah. Untuk uji kredit sendiri itu K3, K3, K3 sama dengan K3, E3. Nah, tinggal di copy ke bawah. Nah, di sini kita melihat di mana ke perbedaan data kita versi auditor dengan versi auditan menggunakan 3 cara, ya, Pak. Sekian kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke ya, makasih Mas. Ya. Nah itu ya tadi penyampaian pertama menjelaskan tentang GIGO ya, garbage in, garbage out. Nah kalau data itu sampah ya hasilnya juga sampah. Nah tadi yang pertama Mas siapa yang menyampaikan ya kita proses jumlahkan dengan consolidate, dengan sum if, dengan pivot, ya tetap saja hasilnya juga beda-beda karena kita belum memastikan ya bahwa data kita sudah valid atau belum gitu ya. Ya dengan 3 cara hasilnya beda-beda. Nah berikutnya kan terus kita dijelaskan tentang bagaimana mengamankan data dari sejak awal dimasukkan itu ya menggunakan validasi. Nah, itu eh, cara membuatnya dan terus terakhir bagaimana kemudian data yang masih mentah yang tidak diamankan saat dengan validasi saat menginputnya kita harus menggunakannya gitu ya. Nah, berarti kita harus mengkoreksi data-data tersebut ya. Dan ada kalau datanya ada teksnya, ada spasinya kita pakai trim gitu ya. Kalau ada teksnya kita pakai dibuat value gitu ya supaya menjadi angka gitu ya. Atau dikalikan 1 gitu ya supaya menjadi angka. Dan baru bisa kita proses ya atau dan yang terakhir sudah kita pakai aplikasi akuntansi ya buat simulasi paralel dan ya sama juga caranya menjumlah melihat merekap per akun gitu ya dan 3 cara tadi konsolidasi, if dan pivot itu ya. Nah, tinggal jadi sebetulnya yang kita praktekkan lebih terbatas daripada yang kita sudah pelajari di Excel kemarin ya. Di sini kan pakai paling conditional formatting gitu ya, filter, sum if, konsolidasi dan pivot gitu ya. Conditional formatting juga terbatas. Nah, cuma kadang-kadang meskipun lebih sederhana gitu ya daripada yang Excel ya. Nah, karena bahannya banyak gitu ya, mungkin kita awal-awal sudah rasa ke ini dulu gitu ya, terperangah dulu dengan data, jadi sebetulnya kan simpel gitu ya, lebih simpel dari yang kita belajar Excel. Baik ya, mungkin karena sudah selesai juga, saya kira cukup, tidak ada pertanyaan ya. Kita bisa cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.